Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang kelima dari ayat 20 hingga ke 29 dengan tajuk ini. Kenapa Yesus diberi kemuliaan yang sama Allah Bapa? Mari kita baca dari ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus aku, mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Yahudi sungguh-sungguh mau membunuh Yesus. Karena sebelum ini, dalam ayat 18 ini, Yesus mengatakan Allah adalah Bapaknya. Dan dengan ini menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, bagi orang-orang Yahudi, ini adalah suatu penghujatan yang sangat besar. Dan sekarang, Yesus akan mempertahankan perhubungannya dengan Bapa dan menegaskan kesetaraannya dengan Bapa. Nah, di bahagian ini kita akan dapat melihat lagi sifat keilahian Yesus yang setara dengan Allah Bapa. Soalan edisi ini, apakah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi yang dimaksudkan Yesus sehingga kamu menjadi heran? Bagaimana semua pekerjaan-pekerjaan itu dapat menyatakan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Dan yang kedua, bagaimana ayat 23 dapat diselaraskan dengan Yesaya 42 ayat 8 yang mengatakan, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Mari kita lihat ayat yang soalan yang pertama. Nah, orang-orang Yahudi telah melihat Yesus melakukan mukjizat
menyembuhkan seorang yang menderita kesakitan lumpuh selama 38 tahun. Ya saudara, mereka telah melihat orang yang disembuhkan itu mengangkat tilamnya sendiri dan berjalan. Ya, mereka telah melihat penyembuhan yang menyeluruh, penyembuhan yang sempurna di depan mata mereka. Dan Yesus mengatakan, mereka akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kita lihat sekarang dari ayat yang ke-21 dan 28. Ya, seperti mana Bapa dapat membangkitkan orang mati dan memberi hidup, ya begitu juga Yesus dapat melakukan perkara yang sama. Bermaksud, Yesus mempunyai kuasa kebangkitan dan adalah sumber hidup juga. Dan kuasa kebangkitan ini bukan sekadar membangkitkan orang yang mati, ya seperti yang akan dilakukan dengan Lazarus nanti dalam bab yang ke-11. Nah, tetapi juga kuasa yang membangkitkan semua orang pada hari penghakiman. Dalam ayat 28 dan 29 ini yang telah kita baca, ya. Dan semua yang ada di dalam kuburan akan bangkit hanya apabila mereka mendengarkan suara Yesus. Itu apabila Yesus datang kembali kali kedua. Nah, begitu juga hidup yang Yesus berikan itu bukanlah sekadar hidup selepas dibangkitkan dari kematian, tetapi adalah hidup yang kekal, ya, hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ini menjadi milik kita pada saat kita percaya kepadanya. Amin. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan Yesus yang sangat luar biasa dan benar-benar menunjukkan bahwa Yesus setara dengan Bapa dan Yesus adalah Tuhan. Dan ayat yang ke-22 pula adalah kuasa penghakiman. Ya saudara, Bapa adalah hakim yang agung. Dan ini sudah dinyatakan dalam Mazmur 9 ayat yang ke-9. Ya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Siapakah dia ini? Inilah Allah Bapa. Tapi di dalam ayat 22 dalam Yohanes, Bapa telah menyerahkan segala hak, segala kuasa penghakiman kepada anak. Selain daripada ayat 22, ayat 27 juga mengatakan ini. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, yaitu Yesus, untuk menghakimi kerana ia adalah anak manusia. Dan kita akan melihat kebenaran ini apabila Yesus datang kembali dalam Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat syurga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Menghakimi, ya. Penghakiman ini termasuk penghukuman dan pengadilan terhadap orang-orang jahat yang tidak bertaubat. Nah, ini bermaksud Yesus itu maha kuasa dan Yesus maha tahu karena dia menyelidiki hati manusia dan dia tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia jikalau Yesus itu harus menghakimi dengan setia dan benar. Dan dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga ke 15 juga ada tercatat tentang hukuman yang terakhir. Dan ayat 11 ini mengatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi saudara, sekiranya segala kuasa telah diberikan kepada Yesus untuk menghakimi, kita boleh katakan bahwa Yesus itulah maha penghakim yang akan duduk di atas takhta putih yang besar dan akan memberikan hukuman yang terakhir kepada
setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, orang-orang percaya pula tidak akan dihakimi dalam penghakiman takhta putih. Ya, kenapa? Sebab Yesus telah berkata dalam Yohanes 5 ayat 24 ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal." Amin. Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya, haleluya. Luar biasa kan? Jadi ingat ayat ini dan pegang ayat ini. Nah, mari kita lihat soalan yang kedua. Bagaimana ayat 23 dapat diselaraskan dengan Yesaya 42 ayat 8 yang mengatakan, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyoranku kepada patung." Nah, saudara, ayat 23 mengatakan bahwa semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Bermaksud kemuliaan, pujian, penyembahan, dan hormat yang diberikan kepada Bapa harus diberikan kepada anak juga. Bapa dan anak menerima hormat dan kedudukan yang setara, sederajat, dan setaraf. Nah, sekali lagi, ini menunjukkan kesatuan yang sempurna. Ya, ingat yang frasa ini, kesatuan yang sempurna, the perfect union antara Bapa dan anak, ya, sehingga kedua-duanya adalah satu. Kesempurnaan kesatuan antara Bapa dan anak akan banyak ditekankan oleh Yesus dalam Injil Yohanes ini. Jika seseorang percaya kepada Bapa sebagai Allah yang esa, ia juga harus percaya dan menerima Yesus bukan sekadar sebagai manusia, tetapi sebagai pribadi yang setara dengan Allah Bapa. Ya, saudara, ini juga disebut dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti Kristus. Siapa dia anti Kristus? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi sangat jelas harus mengakui kedua-dua anak dan Bapa karena kedua-duanya adalah satu. Ya, di dalam surah Wahyu juga kita perhatikan bahwa pujian dan penyembahan yang diberikan kepada Bapa juga diberikan kepada anak. Dalam Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata. Nah, perhatikan ini. Bagi dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Semua hormat ini, pujian dan penyembahan ini telah diberikan kepada Allah Bapa dan juga kepada anak domba yaitu Yesus Kristus. Maka tidak ada percanggahan antara ayat 23 dengan Yesaya 42 ayat 18. Karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus tinggal di dalam satu sama lain dalam kesatuan yang sempurna. Sehingga kedua-duanya adalah satu. Jadi, kalau menghormati anak, haruslah menghormati Bapa dan sebaliknya. Kalau tidak menghormati anak, tidak menghormati Bapa. Jadi saudara, ayat 23 ini adalah satu pengiktirafan
Ya, satu pengesahan yang sangat kuat membuktikan ketuhanan Yesus yang layak menerima penyembahan dan hormat. Sesungguhnya Bapa sendiri akan memberi hormat yang tertinggi kepada Yesus. Seperti mana yang tercatat dalam Filipi bab 2 ayat 9 hingga ke 11 ini. Itulah sebabnya Allah, perhatikan di sini, Allah ya, Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kalau kita memberi pengakuan ini, pengiktirafan ini, mengakui Yesus Tuhan, ini yang akan juga memberi kemuliaan kepada Allah Bapa. Jadi kalau kita memberi hormat kepada Yesus, kita juga akan memberi hormat kepada Allah Bapa. Sebab inilah kemuliaan bagi Allah Bapa. Amin. Jadi pelajaran yang sangat penting. Oleh karena ayat-ayat dalam petikan ini telah jelas menunjukkan ketuhanan Yesus, maka ia memberikan suatu kepastian yang kuat bahwa Yesus adalah Tuhan dan setara dengan Allah Bapa. Maka kita juga harus memberikan pujian, penyembahan, dan hormat yang tertinggi kepada Yesus, sama seperti kita menyembah Allah Bapa. Amin. Nah, saudara, petikan hari ini juga mengandung satu janji keselamatan yang sangat-sangat luar biasa. Dalam ayat 24 ini mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, ya saudara, percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya saudara, peganglah janji keselamatan ini. Ia memberikan janji keselamatan yang sangat pasti dan yang terjamin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu yang teragung dan termulia. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini kami dapat belajar firman-Mu. Firman-Mu menunjukkan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang sebagai anak manusia, diam antara manusia. Namun dalam keadaan manusia, Yesus tetap adalah anak Tuhan yang ilahi. Anak Tuhan yang setara dengan Allah Bapa. Layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, dan penyembahan. Ya Bapa, berbahagialah orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Mereka telah pindah dari dalam kerajaan maut ke dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kiranya kebahagiaan ini akan menjadi milik semua pendengar, sehingga kami tidak akan ragu-ragu lagi tentang keselamatan masuk surga. Dan kami menjadi lebih yakin dalam hidup kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.